warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya atas nama Umar Hamid SPDI, mahasiswa UKM PPG Win Syarif Hidayatullah dengan nomor akun siaga 3172 71003296 dan nomor induk mahasiswa 425001146. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDN Cipinang Besar Utara 01 Jakarta Timur. Berikut ini adalah KTP saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka, kita berdoa bersama dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hari ini ya kita belajar, Allah berikan kemudahan untuk bisa kita paham, kemudian nanti bisa kita amalkan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak baik. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Oke, sebab halal dan haram. Namun sebelumnya, sebelum kita ke sana, Bapak mau nanya ini dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Yang berapa? Yang satu, yakin? Ini kayaknya kamu belum sarapan, Satria. Kamu yang mana? Yang dua? Dua apa tiga? Kalau tiga berarti nggak masuk ya. Oke, hari ini alhamdulillah semua baik, betul? Oke. Ada yang tadi pagi dimarahin ibunya? Kamu kenapa? Susah dibangunin. Oke, besok-besok lanjut. Oke, hari ini ada yang nggak hadir nggak? Siapa? Valen? Siapa lagi? Valen doang? Oke. Oke, semua hadir ya selain Valen. Kita lanjut. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama nyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Oke, nyanyi dengan baik ya, karena lagu nasional bagian daripada membentuk rasa nasionalisme kita. Oke, kita mulai sama-sama. Perhatikan. Semua nyanyi. Yang tegap. Buddha Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perhatikan nadanya.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke. Apa judul lagunya tadi? Oke, sekarang biar tambah semangat, diri lagi. Coba diri lagi. Kita ice breaking dulu ya. Ikutin gerakan apa yang di depan. Siap? Oke. Perhatikan, kita gedein dulu suaranya. Ya, siap. Semuanya. Ikutin nadanya. Ya, dada tuh siapa tuh? Lanjut. Ya, kencang. Oke, sekarang berikutnya. Kanan, kiri. Lanjut. Ya, ditowel kepalanya. Oke. Neneknya Yasmin ya. Lanjut. Tuh bumi aja segetar. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, masih ada yang ngantuk nggak? Oke, lanjut ya. Nah ini, perhatikan sebelum kita lebih lanjut belajar hari ini, tolong diperhatikan nanti karena kita ada diskusi, kerja kelompok, jadi perhatikan yang ini ya. Tanggung jawab, kerjasama, jadi nggak ada yang temennya kerja, dianya diem-diem baik, oke? Kemudian saling menghargai ya dalam kelas, apapun nanti hasil temennya saling menghargai, kalaupun ada salah kita kasih tahu yang baik. Kemudian kebijakan khusus. Ya, kalau ada, tapi hari ini Bapak tidak mengizinkan untuk perangkat ada ya HP. Kemudian harus sama-sama aktif dan terakhir saling menghormati. Siap nggak? Siap. Siap? Siap. Sekali lagi, nggak ada suara yang kencang nih. Siap? Siap. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya kita pelajari tentang kisah Nabi Muhammad di minggu lalu ya, sudah selesai dan kita materi baru bab 4. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu cara meneladani. Kemarin kita belajar tentang teladan daripada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini cara meneladaninya salah satu dengan apa? Baca ini, yaitu mengkonsumsi. Oke, kita hari ini bahas tentang konsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Perhatikan nanti tujuannya biar sama-sama terarah ya. Kita hari ini akan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Pengertian halal haram. Nanti kita akan dalam proses belajar nyari tahu tuh apa arti halal sama haram, biar semuanya harus paham. Kalau udah tahu apa arti halal haram, baru nanti kita bisa ya analisis, kemudian
menentukan produk halal dan haram dengan percaya diri atau dengan yakin bahwa ini produk halal dan haram. Jadi itu tujuan hari ini ya. Dua ini saja yang kita ingin capai hari ini. Kita tahu apa tadi pengertian dari halal dan haram. Kemudian bisa memilah, mengetahui mana yang halal produknya, mana yang haram, atau mungkin netral. Kita nggak tahu ini halal haram karena nggak ada labelnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba kira-kira siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. 1, pernahkah kalian mendengar istilah halal haram? Nah, berarti nggak perlu angkat tangan kalau yang ini ya. Kemudian yang kedua apa pertanyaannya? Apa yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Coba kira-kira makanan yang halal dan haram. Oke, good. Tepuk tangan buat Tata. Makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman? Ada yang bisa jawab? Coba kasih hadiah. Apa? Karena kalau salah pilih makanan Dosa. Oke, tepuk tangan. Hadiahnya tepuk tangan. Oke, bagus. Oke, kita lihat videonya, perhatiin ya. Kita perhatikan penjelasannya sebentar. Oke, kita ulang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sekali lagi, biar tambah ingat. Dalam lindungan Allah ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Nanti kita berarti simak materi biar berikut. tambah paham. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman Kelihatan yang nggak? diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Oke, lihat apa yang pertama? Semua jenis. Oke, itu diingat tuh yang pertama, yang halal ya, atau jenis-jenis minuman halal. Ini minuman dulu kita bahas. Kemudian perhatikan. Membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami, seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Oke, itu yang pertama ya. Tadi jenis air yang tidak membahayakan, baik dari alam yang dia kita lihat air putih. Air putih itu berasalnya dari mana aja? Ada air hujan, apalagi danau, sungai, mata air, embun. Itu ya, itu halal selama itu masih alami ya, artinya tidak tercampur sehingga tidak membahayakan. Yang kedua, berasal dari bukan air murni seperti air kelapa ya. Kemudian apalagi air dari buah apa yang punya banyak air selain kelapa? Apa? Semangka ya. Jeruk yang kandungan airnya banyak, yang kita peras tidak bisa jadi minuman. Oke, selanjutnya kita Minuman yang berikut. airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia. Oke,
Yang kedua tadi yang boleh tadi dari alam, yang kedua adalah minuman yang dicampur. Seperti apa? Kamu sering beli itu di apa? Di kantin suka beli apa? Es teh, terus apa lagi? Es coklat, apa lagi? Emang ada? Es matcha, es mangga, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nih dulu nih. Contohnya minuman bersoda. Yang Ya. kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamr. Oke, yang kedua dari yang tadi yang jenis yang halal. Pertama tadi kriterianya adalah yang air dari alam yang tidak membahayakan atau air tidak mengandung zat bahaya. Yang kedua adalah air yang tidak memabukkan, ya, atau tidak mengandung khamar. Yatin. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang ketiga apa? Air yang tidak terkena najis atau bukan najis. Contoh, pipisnya hewan, boleh nggak diminum? Boleh nggak? Nggak. Oke. Misalkan ada hewan yang pipisnya rasanya manis, boleh nggak? Nggak. Oke. Rehan pernah nyoba? Enggak. Oke. Jadi itu ya sesuatu yang najis. Yang kedua, minuman yang kena najis. Ini bedain ya. Kalau yang najisnya pasti Bapak yakin kamu nggak mau. Tapi bisa nggak terjadi kita habis seduh teh atau susu atau apalagi kopi, tahu-taunya cicak apa? Pup terus jatuh. Atau pernah nggak lihat kotoran cicak yang kering di tembok? Ya, misalkan meja bapaknya deket tembok, tiba-tiba adanya lagi bersih-bersih jatuh. Adanya ketakutan. Kalau dibilangin nanti takut bapaknya marah. Akhirnya nggak dibilangin. Kira-kira sekarang masih halal apa enggak? Kalau udah dijatuhin kotoran? Enggak, karena sudah najis. Ya, tapi kalau bapaknya minum nggak tahu, dimaafkan nggak? Dimaafkan, ya. Tapi itu jenis makanan yang jangan. Jadi nanti kamu mungkin suatu saat beli cake yang harganya jutaan, ya. Tiba-tiba jatuhi kotoran, gara-gara sayang kamu tetap makan, ya, karena udah ngeluarin duit, ya, puluhan juta. Nggak gitu ya, kalau udah najis ya emang nggak boleh dimakan karena sudah haram. Oke, lanjut. Keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi. Oke, yang dapat dengan cara halal tadi maksudnya adalah bukan apa? Contohnya yang nggak halal. Siapa yang bisa? Yang kita airnya kalau diminum halal airnya, tapi didapat dengan cara yang tidak halal. Contohnya apa? Mencuri. Misalkan Satria habis bawa minuman apa yang enak, bawa ke sekolah bawa Fanta, ya. Tiba-tiba Habibie lewat, wah ada Fanta tuh, dia ambil, suruh teman-temannya minum semua, boleh nggak itu? Tapi kalau Fantanya sendiri benda halal nggak? Halal, tapi kalau didapat dengan cara haram jadi haram. Atau duitnya habis nyolong duit temennya, kemudian dibeliin minum, halal nggak? Nggak, gitu ya. Berikutnya perhatikan manfaatnya. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah, menyehatkan badan, jasmani, dan rohani, membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta, memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor. Oke, tuh lihat ya, mendapatkan ridho Allah. Yang paling penting tuh bagi umat Islam itu mendapatkan ridho Allah.
Oke, Allah maksudnya senang lihat kita, ya. Yang berikutnya adalah insya Allah kalau barang yang halal kamu dikasih yang halal sama Allah, kira-kira bendanya itu cocok buat tubuh apa enggak? Misalkan Allah udah nentuin ini halal, kira-kira menurut kamu Allah nentuin ini halal, berarti dia cocok buat tubuh atau enggak cocok? Cocok, karena nggak mungkin Allah membuat kita sengsara atau buat jahil sama kita, karena Allah itu bukan kayak siapa yang jahil di sini. Oke, Allah itu baik. Jadi kalau udah dibilang halal, otomatis dia baik buat tubuh. Kalau haram, pasti ada hikmahnya itu meskipun enak ya. Apa contoh makanan yang haram? Daging babi misalkan. Kata orang enak nggak? Orang non muslim enak, tapi insya Allah pasti ada hikmahnya ya, kita diharamkan ya. Tidak selalu yang enak itu boleh Oke, lanjut. Kemudian memiliki akhlak yang baik tuh. Ingat, bisa jadi kalau kamu susah suatu saat ngelihat teman kamu atau kita sendiri pengen jadi baik tapi susah baiknya, susah buat tobatnya. Kamu perhatikan, bisa jadi dari makanan kamu. Makanan kamu sembarangan, ya, bukan sembarangan yang kayak seblak, mie tiap hari, enggak. Sembarangan dari halal dan haram. Kamu nggak peduli, yang penting kamu makan, nggak tahu punya teman, nggak tahu mungkin itu bukan sesuatu yang halal kayak gitu ya. Itu membuat kita jadi buruk kalau kita sering makan yang haram. Paham ya? Oke, lanjut. Najis serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal. Tuh. Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya. Dijauhkan dari siksa api neraka, menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari perbuatan tercela, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dapat berpikir secara jernih dan terhindar dari pikiran kotor. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau kita menjaga makanan kita, yaitu yang utama kata Rasulullah ya. Orang yang makan dari makanan haram nanti badannya itu paling cocok dibakar di mana? Di neraka. Jadi kalau sering makan haram, badan kita nanti jadi bahan api neraka. Oke, lanjut. Halal. Sekarang kita akan memahami apa itu minuman haram. Mari kita simak materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kedua, perhatikan. Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Larangan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Minuman haram berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Karena sebagian besar minuman haram adalah memabukkan. Sehingga apabila diminum dapat merusak akal dan juga tubuh manusia. Selain itu, orang yang meminum minuman haram akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya, manusia harus menghindari untuk meminum minuman haram ini. Nah, anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Semoga anak-anak bisa membedakan ya mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak dapat terhindar dari minuman haram yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, sudah ya. Insyaallah hari ini nggak terlalu sulit ya, materi halal haram, karena setiap hari sudah kita jalani. Insyaallah kamu tahu mana yang halal dan haram. Hari ini kita bahas untuk mempertegas lagi bahwa penting bagi kita untuk tahu ya produk yang halal dan haram. Kemudian yang kedua, penting untuk kita jaga, kalau udah tahu, kita pilihnya yang mana? Pilih yang halal apa haram? Oke, lanjut kita lihat. Setelah ini nanti Bapak akan bagi ke kelompok masing-masing ya. Sebelumnya coba
Duduk rapi dulu masing-masing kelompok. Lomba duduk rapi. Oke. Habis ini kita akan kerja sama satu kelompok ya. Silakan disiapkan dulu bahan yang Bapak minta kemarin, yakni bungkus ciki. Disiapkan dulu di mejanya, dikumpulkan. Diangkat produk makanan yang dibawa. Oke. Nah, sekarang perhatikan sebelum dimulai. Pegang dulu ya. Perhatikan semuanya, nanti yang ditempel itu adalah, perhatikan, yakni satu gambar makanan atau namanya, yang ada namanya. Kan ini kan ada kotaknya, jadi usahakan ambil namanya yang bisa masuk kotak, ya, atau lebih kecil dari itu. Yang penting kalau ditempel itu ketahuan ini cikinya apa, ngerti ya? Ya, oke. Baru sebelahnya tempel logo halalnya. Kamu harus cari, ya. Siap? Sekarang silakan kamu gunting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Ya. Ini ada Citoko Light, terdapat logo halal. Berikutnya Aden juga terdapat logo halal. Malkis juga terdapat logo halal. Citato terdapat juga logo halal. Produk satu ini Baby Star tidak ada logo halalnya. Nabati Wafer terdapat logo halal. Ovaltine juga terdapat logo halal. Cookie Twist
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba tepuk semangat. Oke, sekarang kita lihat hasil contoh satu saja ya. Bapak akan ambil dari kelompok Nabi Adam. Oke. Dah. Oke, di sini ada produk sebelah apa nih? Sebelah mana? Pak, kanan apa kiri Bapak? Kanan apa kiri Bapak? Kanan, ya. Kemudian di sini rata-rata ada logonya nggak? Ada. Oke, cuma satu yang tidak punya. Oke. Jadi ada lagi misalkan satu lagi ya. Punya kelompok Sayyidina Umar. Sekarang kita cek apakah semua yang dibawa ada logo halal. Ada nggak? Yang tidak ada. Ada satu yang tidak ada. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk produk di Indonesia tidak semua ada logo halal. Terus bagaimana caranya Pak? Satu, benda itu bisa juga halal, tinggal dilihat komposisinya, untuk bahan pembuatannya ada yang haram nggak? Kalau ada yang haram, maka kita tidak boleh. Meskipun sama-sama snack, meskipun sama-sama kuaci misalkan, tapi nanti ada lemak babinya misalkan, halal apa haram? Ada benda yang dipakai yang haram atau najis untuk proses pembuatannya, najis dalam Islam. Oke, aku nggak, tapi kan aku masih belum tahu, masih SD, nggak tahu bahan-bahan itu mana yang halal haram. Jadi lebih hati-hati adalah makan apa tidak. Mending kita nggak usah. Untuk tahap awal kita cari produk yang benar-benar ada halalnya. Gimana Pak? Gorengan kan nggak ada halalnya. Ya kalau gorengan kan memang kita sudah tahu ya, tidak melalui proses dari seleksi di pemerintah. Nggak pakai gini kan langsung dimasak, langsung dimakan. Kita husnuzon sama yang buat, ya, berbaik sangka bahwa dia memakai bahan yang halal. Oke, itu ya. Selanjutnya, jadi kita sampai kepada kesimpulan hari ini bahwa makanan dan minuman itu diatur di dalam agama Islam. Yang boleh namanya apa? Makanan minuman yang halal. Yang nggak boleh berarti makan minuman yang haram. Haram itu, halal itu boleh apa tidak? Boleh. Haram berarti tidak boleh. Oke. Jadi yang mana yang harus kita hindari? Yang haram. Kenapa kita hindari yang haram? Ingat nggak tadi? Kenapa? Karena kalau kita konsumsi yang haram, kita akan satu, dapat dosa, dua, ya, berbahaya bagi tubuh, dan juga ya kita bisa dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia sampai di akhirat. Di dunia misalkan kira-kira kalau orang konsumsi narkoba itu badannya jadi sehat apa enggak? Tapi kalau badan sakit itu bagian dari hukuman apa hadiah? Hukuman. Udah di dunia, belum nanti di akhirat. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar pilih makanan yang halal ya untuk kita konsumsi, baik minumannya. Selanjutnya, oke.
Hari ini kita udah belajar, betul? Oke, gimana? Seneng nggak belajar hari ini? Senang. Kenapa seneng, Juna? Enak. Oh, enak. Enak apanya? Makanannya? Oke, makanannya yang enak. Ya. Kemudian bagian favorit yang mana yang kamu paling senang hari ini? Kerja kelompok ya. Kalau dengan ceramah ngantuk. Lanjut. Oke. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, tertib, kerjasama. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Ya. Baik. Anak-anak semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, apa yang sudah pelajari hari ini tolong diulang di rumah. Agar apa? Apa yang kita pahami bisa kuat tetap pahamnya. Oke? Kemudian berikutnya kalau ada masih benda-benda atau barang-barang yang belum dirapikan, nanti tolong dirapikan. Yang ketiga, barang yang tadi Bapak kasih pinjam untuk kerja kelompok, silakan nanti jangan lupa dibalik ya. Dibalikin ke Bapak, baik lem maupun guntingnya. Oke. Anak-anak semuanya, kita cukupkan hari ini untuk belajar masalah halal haram. Mari kita tutup sama-sama dengan doa. Tapi sebelumnya coba lomba duduk rapi. Tabuk anak soleh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita dan kita dijauhkan dari makanan atau minuman barang-barang yang haram. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.